Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku di Pemakim, pembelajaran materi kimia. Setelah mempelajari tentang materi redoks kemarin, sekarang aku mau ngajakin kalian nih untuk mempelajari salah satu budaya kita, yaitu jamasan pusaka dan hubungannya dengan redoks. Sebelumnya, teman-teman udah pernah melihat belum sih pusaka yang terbuat dari logam? Dan kenapa ya jika mereka tidak dirawat dan dilindungi akan timbul bercak-bercak merah atau yang biasa kita sebut dengan karat. Seperti yang sudah disebutkan pada materi kemarin, perkaratan adalah salah satu proses reaksi oksidasi yang terjadi di alam. Dan perkaratan ini ditemukan juga pada artefak-artefak logam yang terdapat di Keraton Yogyakarta. Munculnya kerak berwarna coklat atau merah pada pusaka yang biasa kita sebut dengan perkaratan disebabkan oleh kondisi lingkungan yang memungkinkan adanya reaksi kimia atau proses oksidasi besi oleh oksigen atau belerang sehingga membentuk karat. Besi yang tidak dilindungi oleh apapun dan dibiarkan dalam udara bebas akan mengikat oksigen atau mengalami oksidasi, selanjutnya akan melepas elektron. Elektron dilepaskan oleh besi kemudian mereduksi oksigen di atmosfer menjadi air. Berikut reaksi yang terjadi. Faktor-faktor yang berpengaruh dan mempercepat korosi yaitu air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Misalnya permukaan besi yang mengalami kontak dengan air merupakan bagian besi yang berperan sebagai anoda. Oksigen dalam air melakukan oksidasi pada logam besi sehingga membentuk ion Fe2+. Kemudian, elektron bergerak ke permukaan logam besi lainnya yang bertindak sebagai katoda. Elektron pada katoda mereduksi oksigen pada besi sehingga menghasilkan karat besi. Oleh karena itu, udara yang mengandung banyak uap air akan mempercepat korosi. Kemudian, elektrolit. Elektrolit dapat berupa asam maupun garam. Elektrolit merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal ini menyebabkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Terakhir, permukaan logam yang tidak rata. Hal tersebut memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Lalu, bagaimana ya cara mengatasi perkaratan pada pusaka? Salah satu benda pusaka yang selalu dirawat secara khusus adalah keris. Keris Sunan Kalijaga misalnya. Keris ini selalu dilakukan penjamasan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Penjamasan keris Sunan Kalijaga juga dijadikan referensi oleh pihak museum untuk membersihkan keris-keris yang ada di museum. Cara yang pertama yaitu mencuci pusaka atau biasa disebut dengan mutih. Syarat mutlak agar keris bilah dapat diwarangi dengan baik yaitu bilah harus diputih terlebih dahulu dan dibersihkan dari berbagai noda, kotoran, atau karat. Cara ini disebut dengan mutih. Mutih dilakukan dengan cara merendam keris menggunakan asam lemah seperti air kelapa tua atau jeruk nipis selama beberapa jam. Jeruk nipis berkhasiat membersihkan logam dari karat karena kaya akan asam sitrat. Asam sitrat akan melarutkan logam yang teroksidasi atau mengalami karat. Apabila ingin instan, dapat menggunakan air campur dengan serbuk sitron, namun cara tersebut tidak dianjurkan karena dapat membuat bilah keris berpori dan berbintik. Jadi, serat-serat besi akan hilang. Proses yang kedua yaitu mewarangi. Dalam membuat warangan yang pas untuk berbagai jenis bilah dan proses mewawangi, bahan utama dalam pembuatan warangan adalah batu warangan dan air jeruk nipis. Cara yang dilakukan untuk mewarangi adalah merendam pusaka dalam cairan warangan beberapa kali setiap 10 menit diangkat dan dianginkan serta dibantu dengan pijatan tangan agar meresap. Cara yang ketiga yaitu memberi wewangian dan meminyaki pusaka. Setelah keris diwarangi, keris diberikan wewangian dupa terlebih dahulu dengan mengolesi keris dengan minyak pusaka tipis. Hal ini juga digunakan untuk menampakkan pamor dari keris. Sekian pembahasan materi terkait jamasan pusaka dan proses redoks. Semoga apa yang telah aku jelaskan teman-teman dapat mengerti ya, dan pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami materi redoks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.